Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Sudarwanto dan Ibu Dewi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita bisa bermuajahah ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis. Ya tentu saja majelis seperti ini nggak banyak. Ya. Ada orang yang rumahnya besar, kamarnya banyak, kalau perlu kamarnya ada 1000, ya. Tapi di dalamnya seperti kuburan, ya seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena tidak pernah terdengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, lihat rumahnya orang-orang kafir, bos-bos besar, ya, tapi kafir. Ya, yang ada di dalamnya adalah syair-syair, pujian-pujian, ya, musik-musik, bingar-bingar, ya, tidak pernah terdengar di dalamnya itu suara bacaan Quran. Namanya orang kafir. Ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberikan karunia oleh Allah, ya, nikmat bisa punya tempat tinggal yang pantas lah, ya, katakanlah, yang di dalamnya kita bisa gunakan sebagai apa? Surga, miniatur surga. Ya, baiti jannati. Nah, miniatur surga ya, makanya kita rumah kita ini kita jadikan sebagai miniaturnya surga. Ya. Gimana sih rasanya yang namanya surga? Ya, pasti kan keindahan, kenyamanan, aman, nyaman, damai, sentosa orang bilang. Ya, sekalipun mungkin isinya sederhana, ya, fasilitasnya tidak lengkap. Bahkan lihatlah rumah tangga Rasulullah. Ya kan, ada kalau kita masuk museum itu, ya, ada apa namanya, bukan lagi miniatur, memang bentuk yang seolah-olah seperti persis aslinya, ya, ada maketnya lah katakanlah, ya. Tidak ada barang mewah di dalamnya, ya, tidak ada kasur yang empuk di dalamnya, ya, boro-boro kulkas, ya. Beliau hanya punya satu kantong air, ya, dengan tempat tidur yang sederhana, ya. Jadi kalau kita melihat manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia, ternyata lihatlah bagaimana betapa beliau, ya, orang yang sangat sederhana, orang yang sangat bersahaja, ya. Jadi jauh dari bayangan orang-orang bahwa yang namanya raja, yang namanya penguasa itu pasti punya istana yang megah, ya, dengan fasilitas serba ada. Ternyata tidak, ya. Dan itu juga nampak pada diri Abu Bakar Siddiq, ya, pada diri Umar bin Khattab, ya. Padahal mereka ini adalah, ya, bukan lagi pemimpin dari satu kota, satu negara, tapi satu wilayah kekhalifahan. Ya, kalau sekarang mungkin, ya, beberapa negara yang ada di dalamnya. Ya. Nah, dari situ kita belajar nih, ya, sebagaimana tema kita pada kesempatan ini, ya, bagaimana sosok pemimpin yang sebenarnya, ya, di dalam Islam. Ya, karena ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik, salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua, ya, dan kita berharap kepada Allah semoga nanti, ya, kita duduk seperti ini, di tengah-tengah kita ada Rasulullah, dekat majelisnya dengan majelisnya Rasulullah,
Ya, kan ada viral video ketika beberapa orang diwawancarai, bagaimana ibu sekiranya di hadapan ibu hari ini ada Rasulullah di depan. Ya. Ternyata dari sebagian besar yang diwawancarai mereka nggak bisa berkata apa-apa, berlinang air mata. Apa mata air mata itu? Air mata rindu, air mata cinta kepada Rasulullah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mereka nggak bisa berkata apa-apa. Kalau sekiranya saat ini di depan kita, di hadapan kita ada Rasulullah, itu baru di dunia, itu baru ngebayangin, ya, baru di dunia dan baru ngebayangin bahwa Rasulullah ada di depan kita. Tapi nanti di surga, ya, kita minta kepada Allah bukan sekedar membayangkan, ya, bukan sekedar halu, ya orang bilang, tapi memang betul-betul adalah kita berada majlisnya dekat dengan majlisnya Rasulullah. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Apa misalnya? Perbaiki akhlak, ya, perbaiki akhlak kita. Karena orang yang majlisnya dekat dengan tempat duduknya, tempat apa majlisnya Rasulullah, salah satu diantaranya adalah orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Yang kedua apa? Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa? Anak yatim, duafa, kita santunin itu. Ya, bahkan Rasulullah katakan apa? Ana wa kafilul yatim hakadza. Rasulullah memberikan gambaran dua jari tangannya. Saya dan orang-orang yang menanggung beban hidup anak yatim hakadza. Hakadza itu artinya Rasulullah dengan bahasa isyarat. Dua jari ini, ya, kita bayangin begitu dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Hakadza. Ya, apa nggak bangga kita? Ya, posisi kita, tempat duduk kita dekat sekali dengan Rasulullah. Kemudian siapa mereka? Mereka yang banyak bersholawat kepada Rasulullah. Ya, maka tempat duduknya nanti, majlisnya nanti dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Ya, di samping tentu saja adalah komitmen kita, konsistensi kita untuk sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Seorang diri kita nih, ya, tapi kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kata Rasulullah, itulah jamaah. Ya, itulah jamaah. Sementara ada orang berkumpul, tapi mereka justru membenci sunnah Rasulullah, menghina, mencaci maki Rasulullah, ya, jangan harap orang ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sekalipun dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Ya, yang ada malah nanti diusir oleh Rasulullah dari telaga Taubat, nggak diakui. Nah, gimana rasanya? Ya, kita di dunia ini nggak punya pemimpin saja bingung. Ya, kita bisa bayangkan kalau hari ini misalnya sebagaimana yang kita bayangkan tahun 98, ya, Pak Harto mulai hari ini, pertanggal hari ini saya menyatakan mundur sebagai presiden. Oh, huru hara di mana-mana. Ya, mal-mal dibakar, dijarah. Ya. Jeda antara Pak Harto mundur dengan naiknya Pak Habibie. Oh, itu luar biasa. Ya, bulan Mei tahun 98. Ya. Sampai difilmkan itu, ya. Dan itu hampir merata seluruh Indonesia. Saya waktu itu sedang di Banjarmasin, sama-sama juga. Mal-mal itu dibakar dan dijarah. Di sini di Podoungu, mal depan rumah, ya, swalayan depan rumah naga tuh habis. Ya, yang nampak orang manggul TV, manggul kulkas, manggul lemari, ya Allah. Ya. Gak ada pemimpin, begitu, kekosongan kepemimpinan. Ya. Di dunia saja kita udah bingung. Apatah lagi nanti di padang mahsyar manusia Allah gambarkan tuh apa? Ya, mereka lari ke sana ke Nabi Anda, wahai Nabi Anda, engkau adalah bapaknya para manusia, tolonglah kami. Nabi Adam angkat tangan. Lari kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan. Ya, lari kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga angkat tangan. Lari kepada Nabi Isa angkat tangan. Ya, barulah manusia lari kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada syaratnya. Kalau kita mau jadi bagian umatnya Rasulullah,
Nah ini diantaranya kita duduk nih saat ini. Ya, kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Semakin bertambah cinta kita, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan komitmen kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah di tengah keterasingan. Jadi orang di akhir zaman ini ketika mereka menghidupkan sunnah Rasulullah itu seperti orang asing, generasi ghuraba. Ya, Rasulullah menyebutnya generasi ghuraba, orang aneh. Ya, mungkin bukan lagi aneh, nanti suatu saat kita akan dibilang gila. Sama dengan Rasulullah ketika dakwah awal. Wah, Rasulullah dibilang gila, kena sihir lah, macam-macam. Ya, sekarang ini pun begitu. Ya mohon maaf, yang paling nampak ulang tahunnya rame, akikahnya udah belum Bu, Pak? Belum. Iya kan? Banyak tuh. Mohon maaf ya, keluarga-keluarga kaya, kalau pesta ulang tahun kalau perlu 7 hari 7 malam gitu ya. Tapi ditanya, "Pak, Bu, maaf, anaknya sudah diakikahkan belum?" Belum. Yang sunnah Rasulullah dilupa. Sementara yang bukan sunnah Rasulullah, bahkan mohon maaf tradisinya orang lain itu yang dihidupkan aja. Aneh. Jadi orang di tengah kita situasi saat ini aneh. Ya. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar dianggap musuh. Ya, radikal, teroris, apalagi tuduhannya. Ya, disematkan kepada mereka-mereka yang berani menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya itulah resiko dakwah, resiko perjuangan. Ya. Jadi kalau kita nih ngaku beriman tapi belum diuji oleh Allah, ya belum apa-apa. Ya belum apa-apa. Rasulullah gambarkan kita ini nanti di akhir zaman ini sekarang ini. Jadi kita mempertahankan iman kita itu seperti memegang bara api yang panas. Ya, bayangkan di tangan kita ini ada bara api yang merah, gitu ya. Kita mau pegang atau kita mau lepas? Nah, kita mau pegang, ya. Kalau kita yakin bahwa kita tidak akan apa-apa, oke lah tangan kita melepuh gitu. Ya itulah risiko. Tapi kalau kita lepas, itu sama halnya kita melepas akidah kita, melepas keimanan kita. Artinya apa? Kita ikut arus. Fitnah akhir zaman. Pagi hari beriman, sore hari mati kafir. Alhamdulillah. Sore hari beriman, besok paginya mati dalam kekafiran. Itu gambaran dahsyatnya fitnah akhir zaman, ya, yang digambarkan oleh Rasulullah. Ya, seperti malam yang gelap, ya, atau seperti orang yang memegang bara api yang panas. Jangan kalian lepaskan, sekalipun kalian akan dibunuh, kalian akan disalib, kalian akan dicincang. Itu nasihat Rasulullah. Ya, lihat bagaimana generasi-generasi awal. Habab bin Arad sekeluarga, Ammar bin Yasir sekeluarga, Syahidah pertama Sumayyah. Bagaimana resiko yang mereka hadapi? Ya, bukan sekedar cabut kuku. Ya, lebih dari itu. Cabut kuku, cungkil mata, ditombak. Ya, resiko orang mempertahankan keimanan. Dia tukang sihir Fir'aun. Ya, ketika mereka dikompetisikan dengan Nabi Musa, tali temali yang mereka lemparkan jadi ular-ular kecil dimakan oleh ular yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Mereka beriman kepada Allah. Ya, nah itu dikisahkan di dalam surat Thaha. Ya, mereka beriman kepada Allah. Tapi apa resikonya? Oleh Fir'aun potong tangan kanan, kaki kiri. Ya, tangan kiri, kaki kanan. Enggak cukup sampai di situ, disalib hidup-hidup. Bayangin. Apa lantas kemudian para tukang sihir Fir'aun ini kembali kepada agama semula? Ya, yang menganggap bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Mereka lebih rela mati dalam keadaan seperti itu. Ujian keimanan, Masya Allah. Kita ini belum apa-apa. Ya, siap-siap makanya kita ini menghadapi fitnah. Fitnah Dajjal, fitnah ulama usul, orang yang jujur, orang yang benar dikriminalisasi, dipenjara. Ya, sementara orang yang suka bohong dipuji, disanjung-sanjung. Ini sekarang. Ya, sekarang ini. Tanda-tanda kiamat sughra, ya, kiamat kecil udah nampak. Ya, sudah nampak. Nggak lagi ditutup-tutupi. Disinilah pentingnya bagaimana kita memahami posisi kita sebagai
seorang hamba. Ya. Apa kata Rasulullah tentang kita sebagai pribadi? Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita merawat diri kita, memperlakukan diri kita. Apakah kita berbuat zolim pada diri kita misalnya? Ya, mohon maaf, gambaran zolim itu sederhana. Misalnya apa? Kita beli kopiah nih. Kopiah harganya 10.000, ya. Sementara kita beli sendal harganya 1,5 juta. Mungkin kita mengatakan, wah sendal saya mahal nih, masa sih saya injek di kaki, sendal saya taruh di kepala, ya kan? Ini kopiah cuma 10.000, ngapa kita taruh di kepala, saya taruh di kaki. Zolim nggak kalau kopiah di kepala, kopiah di kaki, sendal di kepala? Zolim nggak kira-kira? Zolim. Apa artinya zalim? Orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya zalim. Itu semakna sederhana zalim. Ya. Kita dikasih oleh Allah kesehatan, tapi kita tidak manfaatkan untuk apa? Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita gunakan ketika kita dikasih sehat oleh Allah justru maksiat, munkarat, ya, zalim tadi. Menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain. Ya, banyak tuh perampok-perampok kan badannya sehat itu. Ya. Badannya kekar. Ya. Tapi dia gunakan kesehatannya, dia gunakan badan kekarnya untuk apa? Menzalimi orang. Perampok, begal, koruptor. Ya, sehat-sehat itu. Ya, luar biasa. Ya. Tapi ternyata hak untuk rakyat kecil satu paket 300.000 dipotong 10.000, ya kan? Iya betul. Ya, baru ketahuan 17 miliar. Ya, padahal kalau nggak ketahuan itu dia ngantongnya 3,1 triliun itu, bayangkan. Ya, satu paket dipotong 10.000. Ini kita prihatin, sehat. Ya, saya bilang beliau sakit Pak Menterinya, ya kan? Sehat. Tapi kesehatannya digunakan untuk itu tadi, naudzubillah, zalim. Kita dikasih mata, kasih telinga, ya. Alhamdulillah hidup kita nih masih sehat, masih bisa membedakan mana bau kue, bau coklat, ya, bau bangkai. Alhamdulillah. Coba kalau kita udah nggak bisa bedain mana bau bangkai, mana bau coklat, jangan-jangan COVID kan ya? Karena apa? Indera penciumannya udah nggak fungsi, ya kan? Ciri-cirinya COVID, ya. Ketika lidah sudah tidak bisa bedakan manis, asin, asam, pahit, ya. Kemudian ketika hidung sudah nggak bisa lagi membedakan mana bau sampah, mana bau kue, gitu kan? Maka berarti ada yang sakit dalam diri kita. Ya. Makanya kita bersyukur ketika kita punya hidung masih sehat. Gunakan kesehatan itu untuk yang baik. Kita dikasih mata oleh Allah masih sehat. Ya. Mohon maaf betapa banyak orang yang masih muda. Ya, saya punya kawan tahun SMP masih muda, tapi gulanya udah tinggi. Mohon maaf dia sudah nggak bisa melihat apa-apa. Sampai akhirnya apa? Ajal datang menjemput. Masih muda, kena gula, aksesnya kemana-mana. Ya. Badannya nampak sehat, gemuk, tapi siapa sangka Allah cabut nikmatnya sedikit-sedikit. Nah, ya. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Ya, asam urat, kolesterol, diabetes. Nah, itu yang paling kita takut. Ya. Ini nggak menutup kemungkinan usia-usia remaja, usia-usia anak-anak, bahkan ada kasus ditemukan anak-anak sudah diabetes. Kenapa? Minumnya serba instan. Ya, yang gulanya gula sakarin, gula buatan. Hati-hati, anak sekalian. Ya. Jangan paksakan diri untuk ketergantungan itu, ya, karena dampaknya juga nggak sehat, ya. Tuh, zalim kita kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Dimulai dari diri kita, mata, telinga, seluruh anggota tubuh, ya. Makanya kita gunakan untuk apa? Semua potensi yang Allah berikan kepada kita, ya, badan yang sehat, umur yang panjang, ya, kita dikasih harta oleh Allah, ya. Apapun nikmatnya, bahkan Rasulullah menggambarkan begini. Kita ini lagi jalan di luar sana panas.
Ya. Saking panasnya kita mau berteduh di bawah pohon yang rindang. Apa kata Rasulullah? Itu nanti di akhirat Allah tanya itu. Bayangkan cuma berteduh di bawah pohon saja akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Ya. Mana dalilnya? Surat At-Takasur ayat terakhir. Ya, sumalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian nanti suatu saat latus alunna yauma izin akan dipersoalkan oleh Allah, akan ditanya oleh Allah di hari kiamat apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Ya, termasuk tadi itu. Di jalan lagi hujan berteduh kita, di jalan lagi panas berteduh kita, ditanya. Apalagi kalau rumah yang besar, kendaraan yang bagus, makanan yang enak, fasilitas serba ada di rumah, jangan dikira itu nggak ditanya. Ditanya semua. Ilmu ditanya, ya. Umur ditanya. Yang pertanyaannya dua apa? Harta dari mana? Untuk apa? Kalau umur untuk apa? Ilmu untuk apa? Tapi kalau harta dari mana? Kemana? Tuh pertanyaannya lebih berat. Ya. Makanya Rasulullah gambarkan Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya raya, ya, konglomerat luar biasa, nanti masuk surganya dengan cara merangkak. Kenapa? Saking banyak hartanya, ya, sehingga proses hisabnya itu panjang, masya Allah, ya, berat, ya, konsekuensinya berat. Orang yang menggunakan apa yang sudah Allah karuniakan dengan sebenar-benarnya saja, hisabnya berat. Apalagi kalau dia zalim. Zalim kenapa zalim? Dia menyalahgunakan tadi, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan umur, menyalahgunakan harta, menyalahgunakan nikmat sehat, nikmat afiat. Nih, mulai dari diri kita, idat binafsi. Bagaimana kita, mampu nggak kita memimpin diri kita, ya, memperlakukan diri kita. Maaf, biasanya gini, kita kalau mau sehat, ya sehari mandi minimal 2 kali misalnya. Ini ada orang dia nggak pernah mau mandi, ya, dia sombong. Saya kan sehat, ya, saya biasa minum suplemen, saya olahraga, saya minum vitamin dan sebagainya, ya. Tapi dia tidak melakukan hal yang semestinya, ya, katakanlah bersuci, ya, mandilah dalam hal ini. Maka dia sudah cukup dikatakan zalim. Sudah cukup dikatakan zalim. Kita tidak mampu merawat pakaian kita, ya, tidak mampu merawat kebersihan lingkungan kita sehingga kotor, menimbulkan bibit penyakit, zalim kita. Ya, hati-hati itu. Ya, karena banyak orang yang seperti itu. Ya mohon maaf, di barat itu orang kelihatan perlente, necis, wangi, parfum, tapi jorok. Hati-hati. Ya, mereka jorok. Kenapa? Ya, lihat aja bagaimana cara mereka istinja. Kata istinja itu bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar, gitu ya. Jorok mereka. Ya. Ya, sementara Islam mengajarkan kepada kita, bagaimana pendapat kalian jika dalam sehari kalian 5 kali mandi, di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir jernih. Ya, para sahabat mengatakan, tentu kami bersih sehat ya Rasulullah. Lah itu orang Islam. Ya. Dia bersih, dia sehat minimal dengan wudunya sehari 5 kali. Loh, ya apalagi buat orang yang terus jaga wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itulah amalan yang luar biasa. Ya, tuh minimal kepemimpinan dalam diri kita sendiri itu untuk diri kita itu tadi, bagaimana perlakuan kita terhadap diri kita. Bersihan, kesehatan, asupan makanan, gizi, halal haramnya, wah harus kita perhatikan itu. Ya, sebab manakala ada asupan yang haram berarti kita zalim pada diri kita. Tuh, mulai dari diri kita. Ya, kemudian ketika posisi kita sudah naik, misalnya seorang laki-laki dia sudah menikah, dia jadi seorang ayah. Ya. Tanggung jawabnya akan lebih berat lagi. Ya. Minimal dia menjadi imam buat istrinya. Nah, jadi imam buat istri. Nah, mana dalilnya? Nah, dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Ya wallati takhafuna nusujahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Allah mendidik kita gimana dalam rumah tangga itu seorang laki-laki dia adalah qawwam. Ya, qawwam itu pemimpin. Ya. Gimana kalau istrinya pendidikan agamanya kurang? Suami tanggung jawab. Istri berbuat maksiat, istri tidak menjaga akhlak, istri tidak menjaga adab, suaminya tanggung jawab. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya nggak sholat, istrinya nggak diminta tanggung jawab. Tuh bedanya laki-laki dengan perempuan kalau udah keluarga. Ya. Contohnya apa? Siti Asia. Siti Asia nggak diazab, nggak didakwa oleh Allah. Ya kenapa suamimu itu Fir'aun? Kenapa kamu mau bersuamikan Fir'aun? Nggak ditanya Siti Asia. Yang ada Siti Asia dimanjakan oleh Allah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Bayangkan, ya. Beliau rela bersuamikan Fir'aun. Ya. Disiksa sampai wafatnya. Ya. Apa yang terlontar dari lisannya? Ya Allah, buatkan untukku rumah di surga. Allah tidak mintakan pertanggungjawaban Siti Asia. Tapi kalau laki-laki, ya, seorang suami istrinya bermaksiat, nah itu ada di dalam kitab Al-Kabair, ya, Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Ketika seorang ayah, saya sebagai ayah punya istri, punya anak, anak keluar rumah beli belanja sayuran, ada pagar gitu ya, belanja sayuran, dia nggak tutup rambutnya nih, nggak tutup kepalanya. Si anak nggak berdosa, bapaknya yang berdosa. Kenapa kamu biarkan anak itu kelihatan rambutnya? Oh, waduh. Berat gak kamu jawab? Ya kan kadang-kadang mohon maaf di komplek-komplek perumahan anak gadis keluar belanja sayur pakai celana pendek. Ya kan? Bapaknya nggak marah, emaknya nggak marah. Ya, bahkan mohon maaf termasuk asisten rumah tangga kita, orang yang bekerja dengan kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita, makan minumnya sama kita, dia nggak sholat, dia nggak tutup rambutnya, jilbabnya nggak pakai jilbab. Kita dimintakan tanggung jawab itu. Ya, diberatin di suami, makanya laki-laki itu berat. Jadi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, kalau kita biarkan, itu namanya dayus. Dan dayus itu termasuk al-kabair, dosa besar. Makanya kalau perempuan enak sebetulnya. Suaminya berdosa, suaminya berbuat maksiat, perempuan, wanita nggak dikenakan pertanggungjawaban. Tapi kalau istri berbuat maksiat, anak berbuat maksiat, ya, maka kita nih para suami, alhamdulillah, berat, istri yang berat tanggung jawab seorang laki-laki. Yes. Makanya Allah wanti-wanti, ya ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Oke, tuh. Kemudian kita ajak keluarga kita, ya, anak istri, ya sebagai seorang ayah, qawwam, pemimpin, ya, gimana caranya deh supaya anak saya, anak istri saya selamat semua. Ya, inilah bekal-bekal ilmu seperti ini penting. Kalau mungkin kita mohon maaf secara langsung tidak bisa memberikan bekal ilmu itu, kita bisa memfasilitasi. Ya, itu tidak mesti kita. Ya syukur-syukur kalau kita sendiri langsung. Ya, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, ya, mendidik istrinya secara langsung. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu, nah sekarang banyak media, banyak sarana untuk itu. Ya. Intinya bahwa jangan sampai nanti kita nih, ya, dimintakan pertanggungjawaban kita oleh Allah lantaran, ya, pembiaran. Ya, pembiaran manakala ada anggota keluarga kita yang berbuat maksiat, ya, hatta itu tadi sekalipun termasuk asisten rumah tangga, orang yang bekerja dengan kita, driver, tukang kebun, ya, hati-hati jangan dikira kita lepas tanggung jawab. Ya, dimintakan kita tanggung jawab, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kepemimpinan kita. Ya, apalagi orang yang kita gaji lah, katakanlah begitu. Ya, kita sebagai pimpinan di kantor, ya, sebagai pimpinan di instansi, ya, tanggung jawab itu. Ya. Nah, jadi dalam keluarga
Nah, melebar lagi dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi di kantor tempat kita kerja atau perusahaan yang kita punya. Ya, atau bahkan di dalam rumah tangga kan banyak orang-orang yang mungkin berkaitan dengan kita. Ya, minimal apa itu asisten rumah tangga, supir pribadi, ya. Kalau di kantor itu sampai katakanlah office boy, ya, office girl, ya itu jadi tanggung jawab pimpinan. Ya. Kepala bagian, manajer sampai pada level direktur misalnya. Ya kan ada hierarkinya, ya, level manajemen dari top manajemen, middle manajemen sampai pada level lower manajemen. Wah, itu semua tanggung jawab sesuai dengan hierarkinya. Ya. Nah, itu di dalam kehidupan masyarakat. Ya, sebagai RT, RW, lurah, camat, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Di level-level pemimpin itu pasti akan ditanya oleh Allah. Ya, pasti. Ya, pasti akan ditanya. Terhadap diri kita sendiri saja ditanya oleh Allah, dimintakan pertanggungjawabannya, apalagi terkait dengan kepemimpinan kita terhadap orang lain. Nah, di level yang lebih luas, seorang presiden. Ya. Presiden yang dia sebagai pemimpin negara, kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kalau presiden ini ada syarat-syarat khusus. Ya, kaitannya dengan sultannya, ya kaitannya dengan pemerintahan. Nah, banyak ulama-ulama kita yang menulis tentang itu, di antaranya ada Imam Ghazali, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada Imam Al-Mawardi, ya, yang kita bisa jadikan rujukan. Ya, bagaimana mereka memberikan tuntunan kepada kita secara real, secara rinci untuk sosok pemimpin dalam lingkup yang lebih besar. Ya, kepala negara, kepala pemerintahan. Ya, di level yang tertinggi lagi adalah khalifah. Ya, karena kita sudah pernah menggunakan sistem itu. Ya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, masuk Bani Abbasiyah, Bani Muawiyah, Umayyah, Bani Fatimiyah, ya, Ottoman atau Turki Seljuk yang terakhir, ya. Nah, itu adalah khalifah yang dia menaungi bukan hanya 1-2 negara. Yang sekarang berwujud negara, dulu pada masa khalifah itu disebut gubernur. Ya. Pada masa Bani Abbasiyah misalnya pusat pemerintahan ada di Baghdad. Ya. Di antara khalifah yang cemerlang itu adalah masa keemasan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal. Ya. Kemudian pada masa Bani Umayyah di situ ada sosok Umar bin Abdul Aziz. Ya, sosok bahkan ya orang mengatakan bahwa beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ya, karena ketika beliau memimpin adil luar biasa, sejahtera sampai orang nggak ada yang mau terima pajak, mau terima zakat. Ya, jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sampai nggak ada orang yang mau terima zakat karena saking makmurnya. Ya. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, pada masa Turki Utsmani kita baca lihat bagaimana mulai dari penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, ya, sampai pada kekhalifahan yang terakhir, ya, Sultan Hamid II. Ya. Karena apa? Karena konflik dengan Eropa dan sekutu, ya, di samping karena perang, ya, juga karena diplomasi, ya, kalah diplomasi, sehingga wilayah kekuasaan dibagi-bagi, ya, oleh negara-negara penjajah, ya, Prancis, Inggris dan Spanyol. Ya. Pecah kita 1924 sampai hari ini tidak ada lagi kekhalifahan. Ya. Tapi kita yakin suatu saat nanti Allah akan kembalikan kejayaan Islam, ya. Nggak lama lagi. Di bawah kepemimpinan siapa? Imam Mahdi. Ya, bersama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali oleh Allah. Karena dalam keyakinan kita Nabi Isa belum wafat. Ya, Nabi Isa itu belum wafat. Usia 33 tahun beliau diangkat oleh Allah. Ya. Nah, nanti di akhir zaman beliau bersama dengan Imam Mahdi akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menegakkan keadilan. Ya, setelah itu baru kiamat kubro, Ya'juj Ma'juj turun, ya, kiamat kubro. Orang Islam, orang-orang beriman diwafatkan terlebih dahulu. Jadi yang merasakan dahsyatnya kiamat itu adalah orang-orang kafir.
Itu kalau kita bicara dalam konteks kepemimpinan negara. Ya. Nah, di materi PowerPoint yang sudah saya kirim itu ada beberapa syarat. Ya. Di samping syarat fisik, ada syarat yang sifatnya ya non fisik ya. Jadi di slide yang beberapa tuh terkait dengan pemimpin dalam konteks yang lebih luas ya. Dalam hal ini adalah kepala negara ya, atau apa namanya, seorang khalifah ya. Ada 7 di situ. Yang pertama, dia punya sifat adil, punya ilmu ya, pengetahuan yang luas termasuk dalam soal memanage ya, bagaimana mengelola kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian sehat jasmani rohani ya, juga sehat anggota badan dari kekurangan, yaitu jasmani dan rohaninya sehat. Kemudian dia punya visi dan misi yang jelas. Mau dibawa kemana nih umat? Ya, mau dibawa kemana nih 260 juta? Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, ya, mau dibawa kemana nih 260 juta rakyat Indonesia? Nah, ini kan ketakutan kita sangat beralasan sekarang. Ya, sekalipun fiksi ya, misalnya 2030 Indonesia hilang dari peta bumi. Itu bukan tidak mustahil, bukan tidak mungkin. Ya, bisa saja mungkin. Mungkin nanti yang ada di dalam atlas itu apa? Indochina, Republik Indochina. Kemana Indonesia? Ya Indonesia sudah dikuasai Cina kok. Gelagatnya sekarang udah ada kan? Kenapa? Siapa yang menguasai tanah di Indonesia? 70% penguasanya adalah asing. Perusahaan-perusahaan besar, Newmont, Freeport, segala macam. Siapa mereka punya? Ya, Panglima ABRI Pak Gatot sudah bilang, di Indonesia ini kebun sawit luar biasa luasnya, kebun karet luar biasa luasnya. Tapi bukan kita punya. Ya, 70%, bahkan ada yang mengatakan 80%. Ya, kekayaan perekonomian termasuk tanah. Ya, kalau tanah itu yang saya ingat bilang Pak Marwan Batubara, mantan anggota DPR. 70% tanah di Indonesia itu bukan milik pribumi. Tuh. Jadi tidak mustahil 2025, 2030 mana Indonesia yang kita cari, mana Indonesia? Tidak ada, yang ada Indochina. Iya, ini sekarang udah nampak 9 naga itu, ya, menguasai semua. Ya, coba di kita kabupaten aja nih. Real estate siapa yang punya? Iya. Mekarta, siapa yang punya? Kabupaten Mekarta dekat dengan kita. Sumarekon, siapa punya? Ya. Mungkin juga yang grup ISPI, grup Damai Putra Group ya, Villa Gading, Villa Putra Gading itu grup ISPI kalau nggak salah ya. Siapa yang punya? Sinarmas kalau nggak salah Pak Darwanto ya. Ya, Sinarmas. Iya. Sinarmas kan si Hartono Harsamadikun Hartono kan? Atau Eka Cipta Wijaya. Nah, pokoknya 9 naga itu mereka punya semua. Nih kekhawatiran ya. Makanya nanti kalau pemimpin kita nggak punya visi dan misi, ya habis. Jadi kita mau warisi anak cucu apa? Hutang. Sekarang aja kita nih yang duduk di sini nih, kita nanggung hutang berapa? Hutang negara 20.500.000. Oh, kita nggak punya hutang kok, tapi kita punya beban hutang 20.500.000. Dari mana? Hutang negara yang hampir 6 triliun ya. 6.000 triliun ya. Kalau dibagi rata jumlah penduduk Indonesia itu jatuhnya 20.500.000. Coba bayangkan, 50 tahun ke depan aja belum tentu lunas. Ini mewarisi anak cucu. Nah ini pemimpin yang begini dipertanyakan. Ya. Padahal kan Allah sudah katakan innal arda yarisuha min ibadiyas sholihun. Allah wariskan bumi ini untuk hamba-hamba yang soleh. Masa kita mau warisi utang? Kalau kita mau warisi utang berarti ada yang salah di dalam manajemen negara. Kemana? Oh ternyata di korupsi. Ya, sesama partainya, sesama kelompoknya, sesama gengnya. Nah, ini yang terjadi. Wah, makanya berat nanti pemimpin yang menyebabkan kita seperti ini. Ya mantan Menteri Bapenas kalau udah Pak Pikian gitu kan bilang, kebocoran anggaran kita bukan 30%, 50%.
Ya, di Banjarmasin ada kawan saya anggota dewan, ada proyek taman di depan masjid Sabilal Muhtadi di pusat kota Banjarmasin. Itu berapa tuh nilai proyek taman? Ya, paling 100 juta, 200 juta. Ya, dibilang apa? Nggak sampai 50 juta aja nggak sampai. Padahal hitam di atas putih berapa? 300 juta. Coba. Hitam di atas putihnya sekian, real di lapangannya, ya nggak sampai 50%. Nah ini apalagi yang ngomong orang yang pernah ada di dalam lingkaran kekuasaan. Inilah yang membuat kita nih, ya Indonesia kayak gini. Tuh, kenapa? Karena tidak menjadikan Islam sebagai acuan, ya, tidak menjadikan Islam sebagai dasar di dalam bagaimana mengelola semuanya. Ini problem, ya. Kita mencari keadilan sekarang aja susah, ya, susah. Kerumunan ini diperkarakan, kerumunan ini kok enggak. Nah, ini kan kasat mata gitu ya. Kasus-kasus pokoknya kasus-kasus terakhir lah, ya. Sampai akhirnya tadi malam Habib Rizik ditahan. Padahal kasus yang dipersangkakan kepada beliau sama juga dengan apa yang terjadi dengan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Kenapa tidak diperkarakan? Nih, tanggung jawabnya berat, ya, kepala negara. Ya, karena memang untuk sosok pemimpin dalam lingkup yang lebih besar, sekali lagi ada syarat khusus yang berlaku. Ya, makanya kan oleh Rasulullah nomor 1 itu. Ya, dari 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa nomor 1? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak adil, konsekuensinya berat. Ya, siksaannya berat. Itu kalau kita bicara dalam konteks ketatanegaraan, pemerintahan, ya. Jadi memang referensinya ada, kita bukan nggak punya referensi. Ya misalnya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kita Imam Al-Mawardi. Ya, bahkan Imam Ghazali juga banyak menulis tentang itu. Ya. Jadi intinya di dalam agama kita nggak boleh memisahkan urusan negara dengan urusan agama, nggak boleh. Nah ini kan RI 1 sudah ngomong jangan bawa agama dalam politik. Nah indikasinya siapa? Nah inilah jangan-jangan indikasi sekuler, indikasi komunis yang menjadikan agama sebagai musuh. Ya, tuh, ya. Nah mungkin lebih detailnya bisa dibaca. Ya, 7 kriteria. Ya, kalau yang dipersyaratkan terakhir harus dari kalangan Quraisy, nah inilah yang dimaksud nanti Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi, ya masih berada di dalam garis keturunan Quraisy. Ya, di mana Islam nanti menguasai dunia. Ya, karena Allah pergilirkan itu setiap 100 tahun sekali. Dan para ulama mengatakan umurnya umat Rasulullah itu tidak sampai tahun 1500. Nah, sekarang sudah 1442 ke 1500. Ya bahkan kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani katakan nggak sampai 1500 tahun. Nah ini kan kita sudah memang di akhir zaman. Ya, jadi informasi nubuahnya seperti itu. Ya. Hingga pada akhirnya nanti Allah kembalikan bumi ini di bawah kekuasaan Islam. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Nah, Imam Mahdi membunuh Dajjal, Nabi Isa menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, itu yang informasi yang kita terima dari hadis Rasulullah. Ya. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Beliau ditanya oleh Allah, apakah kamu memerintahkan kepada manusia untuk menyembah kamu? Tidak. Ya. Jadi Nabi Isa tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Nah, baik, Ibu Bapak rahimakumullah, itulah poin-poin yang patut jadi perhatian kita. Nah, sekarang kita lihat coba. Kita ini nggak kekurangan figur. Ya, sebagai hamba Allah yang beriman, kita nggak kekurangan figur. Figur pemimpin. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat, jadi kalau para nabi dan rasul itu mereka pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Nah, itu hebatnya para nabi dan rasul. Ya, mereka adalah pemimpin agama sekaligus juga pemimpin negara. Lihat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yusuf, ya, sebagian besar nabi.
Ya, jadi mereka termasuk Rasulullah Muhammad SAW, seorang ayah, seorang kakek, seorang jenderal, seorang manajer, seorang bisnismen, ya, seorang kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin agama, lengkap pada diri beliau. Ya, makanya kalau kata Imam Al-Mawardi, orang yang duduk di pemerintahan itu sama dengan ulama, sama-sama warasatul anbiya, sama-sama pewaris Nabi. Ya. Kalau ulama mewarisi Nabi dari segi ilmu agama, kalau orang-orang di birokrasi, orang-orang di pemerintahan mewarisi Nabi dari sudut ya kenegaraan. Itu menurut Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, rujukannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Qur'an ada minimal ada 4 figur yang kita jadikan contoh teladan buat kita. Ya, sebetulnya semua nabi dan rasul adalah figur teladan. Ya. Tapi tidak semua nabi dan rasul digambarkan punya keluarga dan punya anak. Nah, makanya kita cari sekarang nabi dan rasul yang punya keluarga dan punya anak. Siapa mereka? Kita mulai dari yang paling awal itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau di dalam hierarki itu beliau urutan ke-6, generasi ke-6 setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim. Sampai usia 80 tahun beliau nggak dikarunia anak. Sampai akhirnya apa? Beliau terus berdoa minta kepada Allah, ya, hingga akhirnya apa? Beliau dikaruniai anak. Ya. Siapa anak yang dikaruniakan pertama kali? Nah, Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, baru kemudian istri tertuanya Siti Sarah dikaruniakan oleh Allah Nabi apa tuh? Nabi Ishak. Ishak itu artinya yang tertawa. Ya. Kenapa diartikan yang tertawa? Karena Siti Sarah nggak percaya, saya sudah nenek-nenek kok punya anak. Dia tertawa sampai namanya anaknya dinamai Ishak. Ya, tuh ceritanya begitu. Ya. Nah, memang kita tidak temukan banyak rincian terkait dengan bagaimana gambaran keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah dan si Ishak. Kemudian bagaimana gambaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya. Tapi di dalam Al-Quran yang paling detail digambarkan itu adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya, mulai dari Nabi Ismail lahir, muncul Zamzam dari kakinya, itu kan dikisahkan oleh Allah. Ya, ketika kakinya menghentak-hentak bumi, ya keluar air, ya, antara Safa dan Marwah, ya. Kemudian dididik Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, usia remaja, sampai akhirnya Allah perintahkan untuk menyembelih. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah, lakukan ayah. Coba bayangkan, anak mau disembelih, ya, mau dipotong, mau dibunuh, katakanlah. Kalau orang zaman sekarang ada anak yang beli anak, gimana kira-kira? Ya. Tapi lihatlah Nabi Ismail, apa dia marah, apa dia protes, dia lari, dia kabur? Tidak. Ya. Bahkan dia berusaha untuk meyakinkan sang ayah, wahai ayah, tutuplah mata ayah. Aku khawatir nanti ayah akan iba. Ya. Sampai sebegitunya. Ya, Nabi Ismail alaihissalam, gambaran pemuda soleh, pemuda yang penyambar, ya, oh disembelih dia rela. Loh, bagaimana Siti Hajar? Seorang ibu yang juga luar biasa. Nah, maka ini sosok yang pantas untuk kita jadikan teladan. Bagaimana gambaran sebuah keluarga, ayah, ibu, anak. Loh, belajar kita dari situ. Nah, maka di dalam surat Al-Mumtahanah 2 kali Allah perintahkan kita, ayat ke-4 dan ayat ke-6. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah perintahkan 2 kali dalam ayat yang berdekatan dalam satu surat. Belajar kalian dari Ibrahim dan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Allah sendiri yang perintahkan. Ya. Dan itu secara langsung Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW juga untuk belajar kepada Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail itu kalau diurut silsilahnya nyambung tuh kepada Rasulullah Muhammad SAW.
wasallam. Keluarga Ibrahim. Yang kedua, keluarga Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub ini punya anak 12. Ya, punya anak 12. Dikisahkan secara gamblang di dalam surat Yusuf. Awal mulanya apa? Yusuf kecil bermimpi bulan dan matahari bersujud dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ceritakanlah mimpi itu kepada sang ayah Nabi Yakub alaihissalam. Ayah, anaknya bermimpi begini. Apa kata sang ayah?